Oke, kita semua tahu ya, teknologi itu sudah jadi bagian hidup anak-anak kita di Indonesia. Nggak bisa dipisahkan lagi. Tapi, sadar nggak sih kalau ini tuh kayak pedang bermata dua? Satu sisi, keren banget peluangnya. Sisi lain, wah, risikonya juga nggak main-main. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya kita bisa menyetir di dunia digital yang serba kompleks ini demi generasi penerus kita. Coba kita mulai dengan angka ini, 92,14%. Angka apa ini? Ternyata ini adalah persentase anak muda kita usia 15-24 tahun yang udah punya HP sendiri. Bayangin, hampir semuanya. Artinya, mereka itu literally menggenggam dunia di tangan mereka. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi mereka online atau enggak, tapi gimana koneksi 24 jam ini ngebentuk pikiran dan hidup mereka? Nah, kalau tadi kita ngomongin remaja, coba deh lihat yang ini. 35,57%. Ini lebih bikin kaget lagi. Angka ini adalah jumlah anak-anak usia 0-6 tahun yang udah kenal internet. 0-6 tahun, bahkan mungkin sebelum mereka lancar ngomong atau baca. Jadi ini bukan lagi sekedar terpapar, internet itu udah jadi bagian dari lingkungan mereka tumbuh, sejak dari bayi. Oke, dari situ kita mulai lihat sisi tajam dari pedang digital tadi. Ada sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan dari Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional tahun 2022. Disebutkan kalau 1 dari 3 remaja di Indonesia itu ternyata punya masalah kesehatan mental. Dan salah satu faktor yang disebut-sebut berpengaruh ya, paparan teknologi. Ini bukan angka main-main loh, ini serius, ini adalah sebuah krisis. Selain soal mental, ada lagi nih bahaya lain yang mungkin nggak kelihatan langsung. Namanya utang kognitif. Apaan tuh? Gini deh, pernah nggak sih pas ada pertanyaan, kita refleks langsung buka Google, bahkan sebelum coba mikir sendiri? Nah, itulah gejalanya. Lama-lama, otak kita jadi malas mikir karena semuanya serba instan. Kemampuan kita buat berpikir kritis, buat mecahin masalah, itu pelan-pelan bisa terkikis. Dan ini jelas jadi ancaman serius buat dunia pendidikan. Terus gimana dong hadapin semua tantangan ini? Apa solusinya? Nah, untungnya pemerintah nggak tinggal diam. Mereka sadar akan masalah ini dan sudah mengambil langkah besar. Jadi inilah jawaban dari 7 kementerian. Dan inilah wujud dari jawaban itu. Pemerintah menerbitkan sebuah pedoman nasional yang komprehensif. Ini bukan cuma saran atau himbauan ya, tapi beneran sebuah aturan main resmi tentang penggunaan teknologi dan AI di dunia pendidikan. Mencakup semuanya, dari sekolah formal sampai belajar di rumah. Anggap aja ini kayak kompas baru kita buat navigasi di dunia digital. Yang bikin ini spesial banget adalah siapa aja yang terlibat. Ini bukan cuma kerjaan Kemendikbud aja loh, tapi ada 7 kementerian dan lembaga negara yang tanda tangan bareng. Ada Kementerian Agama, Kominfo, sampai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini tuh sinyal yang kuat banget kalau keselamatan anak-anak kita di dunia maya itu urusan kita semua, jadi prioritas nasional. Jadi, tujuannya apa sih? Penting banget buat kita pahami. Ini bukan soal melarang teknologi, sama sekali bukan. Tujuannya itu justru untuk memaksimalkan semua manfaatnya. Tapi, di saat yang sama, kita juga secara proaktif melindungi anak-anak dari bahayanya. Intinya adalah mencari keseimbangan. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Apa sih prinsip inti di balik semua aturan ini? Jawabannya simpel, manusia yang utama. Jadi, pendekatan manusia yang utama ini punya 4 pilar utama. Pertama, manusia harus tetap jadi pengendali. Ingat, teknologi itu cuma alat, bukan bos kita. Kedua, kita harus punya skeptisisme yang sehat. Maksudnya, jangan telan mentah-mentah apa kata AI, selalu cek dan verifikasi ulang. Ketiga, teknologi itu harus dipakai buat pengembangan diri. Buat kita makin pinter, bukan malah jadi jalan pintas yang bikin kita malas. Dan yang terakhir, sebagai fondasinya, semuanya harus berlandaskan Pancasila. Nah, dari pilar-pilar tadi, turun lagi jadi prinsip-prinsip praktis. Artinya apa? Teknologi itu harus inklusif, bisa dipakai semua orang, dimanapun mereka berada. Terus, harus bermanfaat, benar-benar nambah kualitas pendidikan. Harus ada akuntabilitas, jadi pengguna dan pendidik itu bertanggung jawab. Dan yang paling penting, di atas segalanya adalah prinsip perlindungan anak. Keselamatan anak jadi prioritas nomor 1. Oke, aturannya udah ada, prinsipnya jelas, tapi siapa yang ngerjain? Nah, ini dia. Ini adalah peran kita semua. Kita mulai dari sekolah. Sekolah ini ibaratnya garda terdepan. Tugas mereka itu banyak, mulai dari melindungi murid dari bahaya online kayak cyberbullying, terus menerapkan pedoman yang tadi kita bahas. Mereka juga harus pinter-pinter bikin kegiatan yang seimbang antara waktu di depan layar dan interaksi di dunia nyata. Plus, yang nggak kalah penting, harus komunikasi aktif sama orang tua. Dan tentu, gurunya juga harus di-upgrade ilmunya.
Tapi ujung-ujungnya benteng pertahanan utama itu ada di rumah. Peran keluarga itu krusial banget. Ini bukan cuma soal ngasih aturan kayak main HP cuma boleh 1 jam ya, atau bikin zona bebas gadget pas makan malam. Tapi lebih dari itu, kita sebagai orang tua harus jadi contoh yang baik. Kita harus aktif ngawasin, pakai fitur-fitur parental control, dan yang paling-paling penting, bangun komunikasi yang terbuka. Biar anak-anak itu nggak takut cerita kalau nemu hal-hal aneh di internet. Dan kita juga harus ajarin mereka cara berpikir kritis, biar nggak gampang ketipu hoax. Jadi, pada intinya, pedoman ini tuh bukan cuma sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Anggaplah ini sebagai sebuah fondasi. Fondasi yang kita bangun bareng-bareng, pemerintah, sekolah, dan keluarga untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat buat anak-anak kita. Fondasi ini sekarang sudah ada di depan mata kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus pemerintah lakukan. Pertanyaannya berbalik ke kita semua. Sebagai komunitas, sebagai orang tua, sebagai pendidik, bagaimana kita akan membangun di atas fondasi ini? Apa langkah nyata yang akan kita ambil untuk menciptakan masa depan digital yang benar-benar aman dan memberdayakan anak-anak kita? Nah, itu jadi PR kita bersama.